Gue SD SMP percik Cikini tuh. Cikini. Jujur orang-orang tajir, jujur. Betul. Iya orang-orang ini juga tuh ya. Dari cucunya Bung Karno sampai Pak Harto di situ beneran. Di sekolah yang sama? Iya, di sekolah yang sama sampai suaminya Dian Sastro di situ Mas Indra. Kalau freestyle tuh juggling. Oke. Show sendiri. Betul. Ini harus sambil main diselip-selipin trik. Iya, kalau ini orang jadi battle. Walaupun gue bisa dua-duanya ya. Keren. Bisa main serius, bisa main. Enggak, bisa freestyle, bisa. Oh, streetball. Ini beda deh. Spin boy man. Dia spin boy. Spin boy. Jujur gue kolongin. Profesor. Kena dia. Profesor gue kolongin. Masih ada videonya. Coba itu gak high res. Videonya gue, aduh. Dengar-dengar profesor abis dikolongin langsung D3 lagi dia katanya. Enggak. Enggak. Makanya sekitar tahun lalu, gue ngundang profesor itu inisiatif gue aja. Yang undang kau bang? Yang ngundang gue. Tapi dia tahu nggak kalau itu kau yang undang? Tahu kan gue DM, dibales DM. Tapi udah tidak saling follow. Pas udah bilang angka, kalau gue masih follow. Oh. Pas udah bilang angka baru di follow back. Anjay. Gue tanya, kan sorry kepencet kayaknya waktu itu. Anjay. Kalau unfollow gue sih kayaknya kepencet dah. Iya, gitu. percaya tuh gue bilang. Dipercaya tuh gue. Tapi Setahun persiapan buka BEP hanya dalam waktu kita nggak perlu kasih tahu ke yang lain. Tapi kita tahu sih. Tapi kita udah tahu. Si dia udah bocorin. wah, mantap. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga. Riko Lubis. Real. Mantap. Lubis. Iya. Mandailing. Mandailing jujur. Mandailing. Bapak Mandailing, ibu Ibu Betawi Jawa. Betawi Jawa. Jadi dari bokap dari Sumatera. Ah, salah tuh. Di situ tertulis Batak Padang. Iya, Batak Padang. bokap tapi. Iya bokap. Ayah Batak Padang benar. Oh, ayah Batak Padang. Betul. Lubis Mandailing. Baru aja mau ngurangin gaji. Di sini kalau Salah info, kurang potong gaji. gajinya. Iya. Bilang Batak doang kok, bilang. Iya Batak doang kok gue. Batak doang. Iya Batak doang, Batak Kurang doang. gaji. Batak. Bapak berarti langsung dari Mandailing, Bang? Iya. Merantau sini, Bang. Tapi dari kakek gue sih, dari bokapnya kakek tuh. kakek Jadi yang tahun BTL. tahun 70-an udah pada di Jakarta semua. Berarti lahir udah di sini, Bro? Iya. Jakarta kali gue nih, Bang. Iya bisa dibilang. Malah gaya bahasa gue lebih ke Betawi kan. Ada EE-nya gitu. Mau kemana gitu. Iya juga Karena ya. nenek gue di Kalipasir, Menteng. Belakang IKJ tuh. Oh. iya. Menteng atas. Menteng Pulau. Apa sih itu ya? Menteng Cikini Raya. Iya. Taman Tapi- Ismail Marzuki. Tapi nama lengkap hanya 2 kata itu atau ini nama panggung? Gue Andriko Putra Lubis. Andriko. Putra sih Lubis. Batak ya. Andriko sih Batak ya. Iya. Iya, Andriko tuh Batak. Dari mana? Sebuah Riko, Andriko. Ada ceritanya tapi ya. Apa tuh? Karena nyokap gue itu berteman baik dengan Riko Tampati. Siapa itu Riko? Ada aktor tahun Riko Tampati. Iya, satu SMA. Pengen Ngefans. anaknya kayak gitu. Namanya bagus lah. Gagah gitu. Iya juga ya. Jadi begini. Itu dia, Riko Tampati. Oh iya. Ibaratnya misalnya aku punya anak, aku beri nama Jegel gitu ya. Bisa, bener. Ya kan terinspirasi Jason itu kan J-nya Jegel. Jegel ya. Jason, Jegel Fashion. Ternyata itu, Ben. Kok ngefans sama aku? Ketahuan deh. Tapi Bang, kadang-kadang kan maksudnya ya kan bapak-bapak Sumatera ini kan kadang-kadang ya lumayan lah physical attack kan secara ini. Love language. Dan secara usia maksudnya angkatan itu pola didiknya memang kan pola didik Sama. Kopassus kan. Merasakan nggak? Jadi gini ceritanya. Ini gue pernah ceritakan di beberapa kesempatan sih. Jadi keluarga gue itu merupakan cover majalah Ayah Bunda, alias gue broken home. Oke. Jadi gue Cover majalah Ayah Bunda. jadi gue dari kecil tinggal sama nenek gue sama nyokap. Bokap gue nggak deket. Tapi bokap orang yang keras iya. Lebaran bahkan ketemu ya setahun sekali aja. Iya, gitu. Tapi kalau nenek ada galak-galaknya nggak? Pertanyaan menarik. Jujur. Nenek dari bokap kan? Iya. Iya. Parah.
parah. Nggak, yang lu Tinggalnya bareng Oh enggak. Nenek dari nyokap. Karena gue dari kedua belah pihak, dari bokap dan nyokap itu gue cucu pertama. Oh. Jadi lumayan dianak masin sih. Oh. Iya, gitu. Jadi lumayan dimanja gue dari kedua belah pihak. Tapi bokap yang gue ingat walaupun jarang berinteraksi, orang yang sangat keras banget. Apalagi cowok ya. Iya, betul. Anak satu-satu tapi gue. Tunggal bang. Anak tunggal. Waris tunggal. Dari harta kekayaan keluarga nih berarti. Iya, nggak ada juga sih. Berarti lu SD, SMP, SMA Jakarta ya bang? Jakarta semua. SD di? Gue SD SMP percik Cikini tuh. Cikini. Jujur orang-orang tajir, jujur. Betul. Iya orang-orang ini juga tuh ya. Dari cucunya Bung Karno sampai Pak Harto di situ beneran. Di sekolah yang sama? Iya, di sekolah yang sama sampai suaminya Dian Sastro di situ Mas Indra. Lumayan kesenjangan jujur. Anak SMP udah bawa mobil Evo. Lu? SMP? Dia yang nyetir. SMP. Lancer Evo. Iya, terus apa Mercy New Class di zaman itu tuh. Jadi supirnya di sebelahnya ajudan. Lu? Sekolah. Katanya bawa masalah kan? Kan itu teman-teman lu. Iya. Lu? Ya gue cukup sederhana lah. Cukup sederhana gue. Cuma sesekali gue dijemput sama iya nenek gue punya mobil. Jadi dijemput nenek. Gue dijemput nenek. Cuma cukup timpang di saat itu mereka perpisahan jalan-jalan ke Taman Mini lah alias ke pulau siapa nih? Ke pulau. Jadi mereka beberapa punya pulau. Pulau mereka sendiri. Perguruan Cikini Menteng. Cikini Raya. Perguruan Cikini Menteng. Dulu kalau lo googling itu, Bung Karno itu pernah dibom di situ. Cuma hidup. Jadi itu sangat historikal sih. Mas Bim Bim Sleng di situ. Cikini, perguruan Cikini. Sekolah orang ternama Iya, ya. kenapa memaksakan sekolah di sana? Karena nenek gue itu dulu di situ. Jadi dia mau dapat pendidikan yang Oke lah. Ya menurut di dia situ. oke bagus ya di sini. Iya. Tapi nenek kayak rock and roll juga ya. Masih udah nenek masih nyetir, jemput, cucu gitu. Oh, pakai driver sih. Berarti mantap dong. Nenek kan, bukan Iya. orang tua ya nenek. Iya sih. Berarti ini nenek ini nenek dari siapa? Dari bokap? Dari nyokap. Dari nyokap. Nyokap. Berarti lumayan lah secara ekonomis. Iya. Lumayan. Driver. Punya PS Lumayan. umur berapa? Enggak, bukan punya PS. pertanyaan game punya konsol. apa? Ya, konsol game konsol pertama. Atari. Enggak, PlayStation 1 iya. PS1. PS1, Dragon Ball. Itu kelas berapa? SMP. SMP. 2001, 2002. 98. Oh iya, sorry. Lumayan 8 berarti. ekonomi lagi berat tapi punya PS1. Mantep berarti. Tapi Digiringnya ganti. ke situ ya, digiringnya ke situ. Tapi ganti PS2. Enggak, udah stop. Stop PS1 aja. Stop. Oke. Enggak Stop, karena ini stopnya ada 2. Stop beneran. Stop. Nggak mau cerita daripada dicengin. Stop beneran nggak beli lagi. Stop beneran. Oh iya, nggak beli lagi. Tapi kan ini juga maksudnya dulu tuh image-nya anak basket tuh mampu lah. Iya. Sepatunya oke. Betul. Terus kan emang style gitu. Tapi kurs lagi murah, jangan lupa saat itu. Iya, Dolar lagi 98. murah. Kita kayaknya nggak melek Nggak peduli deh kayaknya maksudnya orang Nggak muslim- nyampe pikiran ke situ. Orang nggak muslim nyampe. mah nggak peduli kurs, Iya. ya kan? Maksudnya kayak Emang mahal murahnya di Indonesia tergantung kurs. Karena 2.000 rupiah dolar loh. Jadi kayak gue bisa menganalogikan lo beli sepatu Jordan zaman dulu ya, sama kayak lo beli Converse saat ini. Cuma nggak nyampe. Iya, tapi kayaknya ya. Aduh, nyampe. salah. Karena branding, tapi kayaknya karena kita pernah ngobrol juga kita kemarin karena brandingan olahraganya aja olahraga Orang kaya ya? Ternyata secara harga sepatu lebih mahal sepatu pemain bola daripada sepatu basket. Basket. Iya betul. Harga sepatu basket tuh termahal paling di 3 juta. tapi sepatu bola tuh segini dulu Ki. Basket kan lebih bahannya kan lumayan. Harga ini ke harga aja. Iya, tapi bahan pokok Karena ininya. kalau pemain bola itu sekarang, yang sepatu yang dia pakai, itu harganya bisa di 4 juta, 5 juta. Dulu itu basket itu lebih mudah untuk disyutingkan ketika dimasukin ke sinetron, ke sini. Iya. Dan secara gambar looks-nya harus oke, harus bagus, mewah. Kalau lapangan bola kan ya gitu aja. Kalau basket tuh kan ya penggemarnya juga di sekolah tuh kayak cewek-cewek. Iya, benar. Di film-film yang ganteng-ganteng nah basket. Karena basket. Anak Dulu bola siapa? Ada dulu anak bola. Anak bola jelek-jelek apalagi kiper ya kan? Hendro Kartiko maksud kok jelek nih. Memang Sadar enggak maksudku. Oke, enggak. Memang Sadat, Mamur Sadat, Herman Bata. Nadio Arga. Itu jelek Oke maksudmu. Rengga jelek, oke Rengga jelek. Dulu basket ada double 5, double 6 ada tuh. Apa itu? Uli ada tuh dulu. Kaki gue naik ya? Naik. Aman lah. Iya. Mantap juga. Berarti kan
Tunggu lu, basket, apalagi streetball ya. Kalau dulu tuh ya, aku tuh streetball nonton, b-boy nonton, Lana Money Man. Tahu dia. Rico Lubis, spin boy. Emang lagi populer di tahun abang ya? Iya. Jadi gue tuh kalau di streetball itu kan ngolongin orang. Iya. Freestyle. Beda. Kalau freestyle tuh juggling. Oke. Show sendiri. Betul. Ini harus sambil main diselip-selipin trik. Iya, ngolongin orang jadi battle. Walaupun gue bisa dua-duanya ya. Keren. Bisa main serius, bisa main. Nggak bisa freestyle, bisa. Streetball. Ini beda deh. Genre-nya beda. Iya. Gitu. Semua orang dicolek. Ya, Ini bentar, jadi makanan dari dapur Natabo. Bang, ada lupis bang. Ada lupis. Kita dikirimin orang nih. Lupis itu selain beken di Medan, beken di Padang juga. nama gue sering diplesetkan ke sini nih. Rico Lubis. Iya, Rico Lupis. Gue Pas ini dari kiriman dari pasukan ini dia punya tempat atau warung atau usaha namanya Dapur Natabo. Mantap. Nama Sambil username makan Instagramnya @dapoer.natabo. Yes. Dia beli guys. Ada lupis guys. Lupis mantep ini kayaknya deh. Ya, kita 5 menit makan aja kali ya. Kan bisa. Jangan. Kan sudah terbiasa. Di warkop kan kalau ngobrol sambil makan. Iya. Warkop terbaik Jakarta, warkop Poli misalnya. Keren. bisa aja Langsung masukin ke sana dia. ya. Warkop dengan bangunan orange putih. Bener. Tapi bang waktu itu kan kita pemerataan internet tuh nggak kayak zaman sekarang. Iya. Dari mana? Dan itu tahu-tahuan? basket tuh dulu kalau yang freestyle ataupun yang streetball yang kayak N1 itu kan layer selanjutnya. Betul. Sementara tayangan basketnya dulu hanya di Indosiar kalau nggak salah Betul. pagi-pagi. Sama SCTV. Iya. SCTV. Lu kok bisa terpapar basket secara dalam? Nah, ini banyak saksinya terutama di angkatan gue ya. Sebelum ada era itu, gue udah ngolongin orang. Sebelum itu abang udah skillful lah ya. Udah ngolongin orang. Nah, gue diajarin sama temen gue namanya Baswan. Oke. Jadi kalau di basket tuh lu kan kakinya suka kebuka Ya, lebar. ketika defense ngangkang. Iya, dikolongin tuh. Ya. Itu belum ada era N1. Oke. Nah, begitu ada era N1 2-3 tahun kemudian, gue bilang, oh, ternyata di Amerika culture-nya seperti ini. Gue udah familiar sekali Iya. dengan itu. Dribble, jidat balik lagi. Bener, headbanger. Tapi itu boleh ya bang di basket. Di streetball, bukan di basket. Streetball. Kalau di basket nggak boleh ya? Gak boleh, itu vola. Oh, foul ya. Kita lempar ke muka orang balik lagi itu foul ya? Ke jidat. Ke jidat tuh foul ya? Boleh. Oh, kalau di basket biasa, ya. Di basket biasa nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Baru tahu Nggak aku. boleh. Ke atasin dia lompat di proloroti. Iya, bener. Ini. Dulu ada LA Crashbone. Bukan, Star Mile. Star Mile deh, bukan LA Streetball. LA Streetball. Ini kepala orang. Bener. Around the world. Around the world. Iya. Aku tahunya kalau streetball, Bang Insan, Richard. Betul. Richard Inset. Richard Insan. Jadi Insen dia, benar. Fullball. Enggak. Nyobain fullball tapi benar. Ya dia nggak nyobain fullball bareng Iya. aku juga tuh. Dribble dilemparin kering, dang balik lagi. Karena emang gue tuh kalau bola, nah sama kayak Oki, gue doainnya Brazil. Yang gaya. Joga Bonito. Iya, gaya gitu. Gue liat Ronaldinho. Bukan Nah, main ya, keindahan. menonton. Gak mau kick and rush, nggak demen. Total football kick and rush. Gak tidak. demen. Makanya kan Jordan pun mainnya kan bergaya dia, Iya, iya. walau di udara ya. Iya. Jadi gue kalau lihat saat itu gue lihat bola basket Eropa, Cina, Korea gue kurang suka karena terlalu sistematis. Robot. Cuma kalau Brazil, Ronaldo, Luis Nazario tuh gue, nah ini gue betah nih. Itu gue jumpai di streetball. Yang lagi dipakai kan lumayan robot nih. Tapi kan freestyle juga. Dia ini Pemain terbaik di dunia sepanjang masa ini. Buat gue Tadi dia. katanya Brazil. Ini kan dengan Ronaldinho. Itu timnya. Dengan Ronaldinho kan kayak beda gaya main bola. Sama-sama Iya. jago, tapi beda gaya. Betul. Dia Dia nggak halus iya. Iya. Cuma highlightnya yang dia. Iya, jago mah jago. Iya. Jago. Dia mah Ronaldo lovers banget. lah, orang paling Ronaldo di Indonesia dia. Bahkan Ronaldonya Dia mau nonton Al Nassr nih sampai. Iya. Serius sampai nonton? Mau nonton Al Nassr. Bahkan katanya dia lebih Ronaldo dari Martunis. Oh, kalau itu. Gue pernah DM-an tuh. Indonesia. Nanya. Tapi kan tadi kalau streetball kan sukanya yang kayak gitu-gitu. Kenapa menurutku Messi kan lebih apa namanya? Lebih skill, lebih lincah. Lebih menghibur gitu. Gerakannya lebih alami. Lebih alami gitu. Wah, kalau agak serius dikit sih, sebenarnya gini, gue ngelihat, jadi karena gue
nggak punya figur ayah, wih dalam nih. Wah, dalam. Tapi nggak usah sambil nyolek, Pak. Iya. Hilang kesan seriusnya jadinya. Karena lu nyolek itu jadi, ya bercanda dia. Jadi gue ngelihat kalau ada idol di luar negeri, gue bisa menjadikan itu benchmark sebenarnya. Oke. Nah, gue ngelihat Ronaldo itu work ethicnya sih. Work ethicnya. Ya, lo bangun pagi, Datang paling awal paling latihan. awal. Nah, dari part itunya yang mungkin gue belum familiar di Messi, walaupun mungkin disiplin juga ya. Cuma kan Cristiano Ronaldo identik dengan disiplinnya, sama mentalitinya. Jadi itu yang gue ambil. Aku nggak tahu itu kabar dan berita di mana aku baca. Ada satu pemain pengen datang paling pagi di camp latihan. Iya, Tapi Ronaldo sudah 1 jam lebih Sebelumnya. dulu latihan di lapangan. Iya banyak. Nginep. Enggak. Enggak. Oke. Vendor Misalnya sosis. datang jam 6, ternyata jam 5. Jam 5 Ronaldo udah latihan. Ditanya Ronaldo kenapa datang? Aku tuh yang jemput kecepatan katanya. Kayak jemput syuting. Loading. Dia loading. Berarti kecintaanmu sama basket ini tuh yang pertama kali mengenalkan deh. Nah, ada lagi cerita nih. Tarik mundur. Seperti gue bilang tadi kan di Percik kesenjangannya cukup jauh. Ya. Gue itu mencari jalan keluar. Ini gimana caranya nih gue diomongin sama cewek-cewek nih ya. Oh, biar lu bisa stand out tanpa harus menunjukkan net worth. Iya, betul. Gue biasa aja sama diterima di circle lah. Iya. Tidak dibully kakak kelas, tidak apa nih gimana, Pak. Nah, gue cari saat itu basket sangat populer. Oke. Berhasil. Diajak nongkrong kakak kelas. Lu bisa diajak main basket, lu tuh bisa dan mahir. Iya. Jadi menurut gue basket tuh buat gue jalan keluar untuk gue bisa adaptasi di lingkungan sih. Dan jadinya ya jatuh cinta beneran. Tapi jatuh cinta benerannya sama basketnya dulu apa sama streetballnya dulu? Basket sih. Basket dulu ya. Maksudnya gue menemukan sensasi di saat masukin cepret gitu. Itu gue kayak adrenalin gue kayak, kok gue seneng banget ya. Gitu. Baru next step-nya streetball. Streetball pas SMA tuh baru. Abang berarti nggak pernah profesional atlet basket IBL gitu-gitu di Indonesia? Gak pernah, karena gue lulus SMA usia 18 tahun, alhamdulillahnya udah bisa dapet duit dari si basket entertainment ini. Iya. Oke. Alhamdulillahnya. Jadi ya sempat kepikiran, cuma lulus SMA baru semester 1 gue udah saat itu di endorse Nike. Asik. Lulus SMA dan roadshow dulu Kobatama namanya. Iya. Kobatama jadi halftime show-nya Aspak Satria Muda nih. Gue main di situ bersama tim 7-8 orang atas sampai bawah Nike. Uang besar. Jadi gue ya udah main sama Andi Batam gitu-gitu ya. Andi Batam kakak kelas gue di SMA. Iya. Andi Batam Putra Riau. Betul, Aspak dulu klubnya, tahu juga. Aspak Texmaco. Benar. Mario Usang. Benar. Ale Budimansyah. Betul. Yang Usang tuh yang nomor 5 kayak Jason Kidd. Iya bisa. Botak-botak pulsa. Bisa. Siapa kawan satu sekolahmu yang satu angkatan ya, yang sempat lama main IBL? Satu angkatan ya. Favoris Palopo. Favoris Palopo. Iya. Pernah Dulu main di Kalila. Oke. Kalila itu kan tim sebelum Pelita Jaya. Oh, sebelum Pelita Iya. Jaya. Sekarang dia jadi coaching staff di Bumi Borneo. Oke. Iya, IBL sekarang. Bang, ya. gimana kehidupanmu setelah nih ya? Di-endorse Streetball. Nike. Hah? Setelah di-endorse Dia endorse Nike. Nike. Terus fame-nya kan gila-gilaan. Beken lah. Dulu nggak ada sosmed lagi, gue menyayangkan tuh. Tapi Nggak bisa pamer ya. Hanya ini ya cerita orang ke orang. Si itu tuh, si itu tuh. Tapi Bang lebih eksklusif dulu kan. Iya Maksudnya sih. orang tuh nonton TV tuh Spin Boy. Ini keren banget. Dan itu kan dulu di jam tayang TV, program-program kayak gitu tuh kan kayak eksklusif banget gitu. Betul. Kayak cuman orang-orang yang suka doang yang nonton kan, yang nungguin kan. Iya. Gimana kehidupanmu Bang? Maksudnya kayak apa? Kok jadi star syndrome, cewek sana sini kayak terus mabuk-mabukan. Di pangku, iya. Mobil hidrolik. Iya bener. Tuk, gitu. Di Blok M, Melawai, ya kan. Di endorse Scarlett. Benar. Belum ada. Sorry. Belum ada. Jadi, ya saat itu sih gue masih, di area gue itu gue mungkin masih look up sama teman-teman IBL yang pro ya. Ali Budimansyah. Jadi mungkin gue nggak bisa tengil-tengil, masih ada senior. Masih ada abang-abangan. Tapi emang betul banget untuk di kategori gue freestyle basket, seingat gue yang terpilih ya itu nggak nyampe 10 orang. Se-Indonesia. Gue tuh pernah sehari jopet 6. Nama acara. 6 acara di pasar festival. Sampai gue harus naik ojek. Bener. Untuk itu untuk perform show freestyle itu,
Gue itu pernah opening di Antv ya, acara bola. Openingnya freestyle basket. Cara bola ya. Durasinya 1 menit bagi 7. Fee-nya seorang 2 juta. Tahun segitu. Live, jadi kan harus buru-buru, cepet. Nah itu jadi gue kayak, wah gue sangat bersyukur sih di saat itu tuh emang karena rata-rata gue show freestyle, itu durasi cuma 2-3 menit. Iya, karena kan waktu half time. Iya, cuma 2-3 menit dibagi 7. Iya. Nah, cuma gue itu karena gue look up sama teman-teman yang senior ya, tidak jumawa sih. Udah lalu seneng ngerjainnya. Iya. Ternyata bisa earn money dari Iya, sini benar, ya. Gitu. benar. Karena rekan-rekan yang bermain di IBL tidak mendapatkan segitu banyak uang juga. Kalau gue pernah ada satu titik itu dalam 1 bulan di tahun 2002 ya. Itu kayaknya hampir 8 juta tuh. 1 bulan tuh ya. 1 bulan. Jadi 1 weekend tuh mainnya 6. Gila. Sekali main hitungan menit loh, jangan lupa loh. Karyawan Carrefour tuh nggak segitu, Bang. Carrefour nggak segitu Belum tuh. ada tahun itu kayak. Gas hardware kayaknya nggak segitu tuh. Iya benar. Dulu 2002 ya. 2002. Ya. Kayak belum ada sih. Kalau kita lihat misalkan kayak kita nonton dulu awal-awal ada Netflix, kita disuguhi sama The Last Dance. Bener, Michael Jordan. Iya. Kalau nggak tahu, kalau gue lihat ini kan footage buangan aja, sampah ini. Cuman mereka rajin aja ngerekam. Ya, cuma unreleased itu. Nah iya maksudnya. Iya. Lu dari dulu kan lu berkarir basket, bahkan melawan street bowler terkenal dari USA, Hot Sauce, Profesor siapa. Lu dokumentasikan dengan baik nggak? Sayangnya tidak saat itu. Iya ya. Kelemahan orang kita tuh Iya. Jadi waktu gue bisa menganalogikan itu Profesor sama Hot Sauce itu mungkin kalau di kalian itu Dave Chappelle sama Kevin Hart lah. Oke. Kastanya literally mentok. Iya, Karena iya. N1 ya mereka. Hot Sauce sama Profesor. Udah. Main ke Indonesia, LA Streetball tuh. Bintang tamu kan, starstruck juga gue. Anjir, gimana caranya? Cuma gue nggak bohong ya. Mereka tuh pada saat kita lagi gladi resik, ibaratnya lagi pemanasan, itu mereka sempet bilang gini loh, basic lo oke juga ya. Untuk trik ya, maksudnya kalau untuk fundamental ya mungkin kita rata-rata lah, layup. Cuma untuk trik ngolongin, buat mereka tuh di atas rata-rata. Apalagi kan mereka Asia gitu ya, Southeast Asia gitu. Iya, ini biasa aja nih gitu. Profesor Hot Sauce sudah pernah kesini 1-2 kali sampai 2016 itu Profesor kesini sendiri. Sendiri. Terus dia bilang sama si penyelenggaranya, di saat itu gue belum pernah one on one lawan dia. Sama Profesor. Iya, mainnya 5 lawan 5 bareng. Iya. Kan nggak kelihatan highlight ya kan. Gitu. Terus dia bilang, gue seru juga nih kalau gue pick up games ke komunitas. Nah si brand itu dan Profesor milihnya komunitas gue. Lu udah langsung top of mind lah. Terus dia bilang, inisiatif tuh dia. Pas half time lu lawan gue aja. Dalam hati gue, belum tahu loh. Orang Batak ini nomor 1 nih. Karena seingat gue yang request itu langsung Profesor. Bukan si brand. Iya. Oke, Beda hal kalau brand nih. Iya. Seingat gue tuh dia one on one dengan berbagai macam orang, rata semua skornya 3-0. Lawan gue tuh. Spin Boy nih. The Spin Boy Man. The Spin Boy. Spin boy. Jujur gue kolongin. Profesor. Kena dia. Profesor gue kolongin. Masih ada videonya. Cuma itu gak high res. Videonya gue, aduh. Dengar-dengar Profesor habis dikolongin langsung D3 lagi dia katanya. Enggak. Enggak. The Profesor sejak dikolongin itu enggak basket lagi. Apa dia? Nyurik bang. Manihes itu Profesor Manihes, Profesor Manihes. Beda profesor. Semenjak Profesor gue kolongin bikin kampus sebelah BINUS. Profesor Dr. Mustopo. Ada Mustopo benar. Iya, Pak Bubono tuh. Benar. Jujur gue alumninya, iya gitu. Dekat rumah makan Manado tuh. Iya. Nah, tapi benar. Butika. Yuk, iya. Gak usah dipikirin banget. Berarti kok streetball lah ini ya bang? Iya. Hitungannya. Kalau streetball itu Indonesia punya timnasnya nggak? Ada yang kemarin Ya itu yang dibikin nama LA Streetball semenjak tahun 2016. Mereka diberangkatin ke cuma exhibition ya ke Asia. Gue jujur karena alasan regenerasi gue dan Richard Insen sudah nggak dilibatkan tuh. Iya. Oh gitu. Cuma si Profesor bilang ya gue kalau mau one on one apa bikin activation maunya masih sama mereka gitu. At that moment lu ngolongin Profesor, riuh dong tuh ya. Riuh. Ini gue ceritakan juga di Cingabdel.
itu meninggalkan kesan buat dia. Besoknya dia unfollow gue. Sumpah. Dia unfollow malah Profesor gue di unfollow. Nah, bukan harus jadi dekat atau jadi Gak tau, iya kan udah follow-followan, udah follow-followan. Jadi di situ mungkin orang jadi nyelain dia kan. Iya. Dia unfollow jujur. Gue agak kecewa, kok begini ya gue bilang. Postingan gue gak di-repost. Gini, kok bisa postingan lu? Oh, postingan Pak Tani. Iya. Pas gue battle kan gue dengan senang hatinya kan. Udah gue kolongin, dia ghostil loh. Iya ghostil, jadi mau ngolongin gue nggak bisa gitu. Kan itu buat gue sebuah kebanggaan lah. Iya. Ini top tier dunia. Berapa skornya waktu itu? Seinget gue sih seri ya, 3 sama apa. Cuma dia sempat bilang ini skornya dihitung abis ini aja. Nah kalau dia sebelum ngomong gitu harusnya gue yang menang harusnya. Jadi gue sempet 2-1, tadi baru bilang, udah mulai aja. Gitu. Tapi nggak tahu, gue sih ngerasa pahit-pahitnya tuh seri sih gue. Cuma gue ngolongin dia nggak ngolongin gue. Gak berhasil. Gak berhasil. Mencoba tapi nggak berhasil. Iya. Mentok tuh ya. Kok udah Adu gini kayak adu roasting sama Iya, Dexter atau sama iya. Ngeri. Dan di era itu dia lagi jago-jagonya loh. Iya. Unfollow gue. Dia unfollow. Asli. Tapi kan memang pada masa itu basket dengan N1 tuh kayak agak bertolak belakang kan, maksudnya kayak nggak boleh, apalagi pemain-pemain NBA tapi lu jangan main basket yang aneh-aneh begitu-begitu lu di lapangan, nggak boleh gitu. Enggak, di era itu sih sudah lumayan cair. Sudah lumayan cair. Ya kan sebelumnya kan Kubu-kubuan ya. tuh gitu. Iya. Apaan main basket gitu. Iya. Iya. Medan lah namanya Medan. Tapi Medan itu menelurkan banyak banget streetballer jago. Oh iya. Ada Ican Nasution nih. Lil Mighty. Lil Mighty. Ada Rahmat juga. Rahmat Kili-Kili. Itu pemain bola. Oh, itu Main bola kan? Tinju bener kan? Bener kan tinju. Rahmat Kili-Kili. Jadi Medan sangat berbakat untuk streetball. Oh gitu. Sangat berbakat. Apalagi kan memang nggak mau ada diatur kan orangnya. Sama orang Medan kan banyak gaya. Untuk streetball. Untuk streetball gitu. Betul. Tapi kalau sekarang perkembangan streetball di Indonesia, Iya, Bang. Maksudnya kan- gimana Bang? Kalau untuk style kayak gue sama Profesor, gue bisa bilang sih mati suri jujur. Iya. Oh, mati suri. Iya mati suri. Karena nggak ada kompetisinya lagi. Makanya sekitar tahun lalu, gue ngundang Profesor itu inisiatif gue aja. Yang undang nggak Bang? Yang undang gue. Tapi dia tahu nggak kalau itu kau yang undang? Tahu kan gue DM, dibales DM. Tapi udah tidak saling follow. Pas udah bilang angka, kalau gue masih follow. Oh, Pas udah bilang angka baru di follow back. anjay. Gue tanya, kan sorry kepencet kayaknya waktu itu. Anjay. Kalau unfollow gue sih kayaknya kepencet dah. Iya, Gitu. percaya tuh gue bilang. Si percaya tuh gue. Tapi ada satu momen yang lumayan memvalidasi bahwa dia baper. Jadi sebelum dia datang, dia memposting video throwback waktu dia di sini tahun 2012. Gue tanya dong, coba gue tanya nih. Profesor, do you mind if I post our battle back then? Our last battle gitu. Dibaca setengah jam tuh. Sini. Which one? Gue kasih lihat. Setengah jam lagi. I don't think so, bro. Wah, nggak boleh. mau. But there's your social media, kata dia. Gue nggak bisa, cuma kalau bisa jangan. Oh, berarti bener. Karena kayak itu berpengaruh ke kerjaan dia. Iya. Kan udah dengan nickname The Professor, tapi ada yang ngalahin. Iya, bisa Branding juga. ini bisa luntur dengan sendirinya Iya, kali. tapi gue bilang begini untuk kasih dia secara confident juga. Lu tuh Tetap. udah di sini loh. Buat gue ini sebuah kebanggaan lah. Gue pernah kasih lo perlawanan. Iya. Ya itu hak lo, cuma gue sih nggak nyaman. Ya udah nggak posting. Oh dia bilang begitu. Dia bilang gitu. Baper gitu. Dia bilang gitu. Kalau di Indonesia kan memang udah sepi lah ya bilangnya ya. Iya, bisa gue bilang iya. Kalau di luar negeri masih rame. Di Amerika khususnya iya. Masih tetap rame. Itu mah budaya udah di Amerika. Makanya gue berinisiatif 2 tahun terakhir, gue itu suka battle one on one dengan dari negara lain. Dari Jepang, dari Malaysia, Filipina pakai budget sendiri aja. Ngetes aja. Nah, itu juga karena dikasih spirit sama si Profesor. Kata dia by numbers ya, walaupun skala kecil lah. Lo ini tuh follower lu cukup banyak, kata dia. Lo kenapa nggak mau ke Jepang kemana ngalahin mereka, kata dia. Bisa tuh. Nah, itu gua mulai gitu. Negara pertama mana Bang?
Negara pertama gue bawa streetballer dari Malaysia, Nabil Rauf, ke sini. Oke. Nah, Lawan sama dia. ya lawan gue one on one. Kalah dia. Kalah. Terus Filipina. Terus kan? ke Jepang dulu sama Green Boys. Oh ya. Sama Green Boys di Yoyogi Park tuh. Lomba podcast juga. Bukan. Stand up. Street podcast. Street podcast. Gitu. Itu skor 1 sama. Babak 1 menang dia, babak 2 gue. Di Jepang animonya oke. Gila. Cuma lucunya semaju-majunya negara Jepang, mereka tidak ada streetballer yang directly kenal sama profesor juga. Oh. Jadi buat mereka tuh, mereka kayak pas lagi nongkrong gitu ya, kok lu bisa sih kenal sama profesor apa? Ya karena menurut gue liga streetball kita, CLS Streetball ini memang sempat dibicarakan banget di dunia ya. Di dunia. Iya. Gitu. Karena jalan banget. Betul, jalan banget. Yang All Star ada di Billboard. Main TVC-nya, duitnya juga besar kayak gitu. Tuh, rekan-rekan. Sponsor. Oh, ini ada sebuah IP yang bisa dibangunkan kembali. Bener. Amin. Makanya waktu profesor kesini, ini validasi lagi nih. Gue cukup yakin, lu nggak perlu takut sih sama gue. Gue bilang, kan lu udah undang gue kesini nih. Kita rematch lah. Nggak mau. Makanya di konten gue 2 on 2. Itu dia yang nggak mau. Lawan gue. Takut ya. Pas dia kesini. Gitu. Jadi kalaupun tuh on tuh agak tie atau kalah ya 2 lawan 2. Iya. Cuma dia nggak mau lawan gue intinya. Pas kemarin. Trauma ya dia ya. Trauma kayaknya. Ada Psikisnya kemungkinan kena, kalah itu psikisnya ada kena. gitu. Iya. Kemungkinan kalah itu ada. Ada. Iya. Tapi Bang, Abang tuh dari situ tuh ke semua lini sekarang yang gitu bilang. Maksudnya kan sempat main streetwear juga. Iya. Abang nih Masih. di perkaos-kaosan nih per streetwear-an tuh udah oke lah namanya. Bahkan di binje-binje nih udah kulubis nggak nih gitu kan, banyak urbannya tuh banyak cetakan sana juga kan. Iya, betul. Banyak palsu-palsunya kan. Iya. Gimana Bang membuat bisnis itu Bang? Maksudnya emang sejalan juga lah ya. Kepikiran pertama kali dulu deh. Iya, jadi gue paperwork itu jujur nol gue. Gue bikin Excel PowerPoint nggak bisa. Sama sekali. Emang bisa lah, dikit kecil banget. Basic pendidikanmu emang? Vkom. Vkomnya. Iya, tapi nggak tahu di saat gue ngurus skripsi dulu tuh nggak pernah ada disuruh bikin Gitu-gitu. Iya. Pokoknya era-era orang punya laptop tuh baru familiar di situ. Dan di era gue lulus tuh trennya baru buka agensi. Wah, teman-teman gue di agensi kayaknya harus bisa PowerPoint deh. Gue nggak bisa, gimana caranya nih gitu. Sebentar di sisi lain gue udah cukup nyaman dapat duit dari basket kan. Iya. Gue pernah kerja di customer service celebrity fitness. Janggal jujur buat gue pakai kemeja ungu, gel. Kemeja ungu, celana bahan, sepatu pantofel. Di mall pakai sepatu pantofel kayak cowboy jujur. Lancip ya. Janggal tuh buat gue tuh fingerprint. Kan lagu di tempat gym itu kan house music. Duk stak. Wah, gue gak nyaman nih. 4 hari gue resign. Only 4 hari doang. 4 hari. Tapi kan apa memutuskan untuk kesini? Menerima kerjaan itu pada situ tuh apa? Iya, tekanan dari orang tua. Oh, lu kerja lah. Iya, lu kerja deh. Aduh, tapi waduh gue gak, otak gue basket aja tuh. Iya. Gak bisa nih. Seenggaknya nyokap tuh pengen lihat lu keluar dari rumah pakai seragam kerja gitu. Iya, ternyata wah gue nggak betul. Gue tuh dulu kalau lagi kerja kantoran, sholat gue lama-lamain jujur. Pas asar tuh, sholat sunnahnya iya, biar setengah jam. Lama aja, udah dikit lagi pulang. Cuma gue kan sadar, ini gue nggak bisa seterus kayak gini nih. Iya. Gimana caranya gue punya usaha sendiri ya. Lalu gue ngobrol sama temen deket gue namanya Bian, si founder Urban ini juga. Dia break dancer hip hop. Oke, masih sejalan tuh. Sama tuh, Ya, sama masih, gue. iya. Di lemari kita tuh kemeja sama batik cuma satu lah. Kita pakai jeans, sneakers. Jadi jauh sebelum ada era USS Hypebeast, gue emang sehari-hari udah sneakers. Iya. Gitu. Jadi Iya. ini gimana caranya kita cari duit dari sini nih? Udah gue bikinlah majalah dulu awalnya, Gel. Awalnya Bikin malah majalah. Majalah namanya Urban. Iya. Urban dalam bahasa Perancis artinya kehidupan perkotaan. Karena belum ada yang daftarin hakinya kan. Iya. Kenapa gue bikin itu? Karena gue cukup mengerti culture-nya. Nah. Saat itu majalah-majalah tentang lifestyle itu dominasinya masih band-bandan sama party. Ada Area Magazine dan Juice. Cuma belum ada tentang hip hop, basket belum ada. Gue bikin tuh. Ya karena saat itu keluarga gue Bakri alias motor gue Vario Butut.
Ini Bakri Omar berarti. Omar Bakri. Standing dan terbang. Standing dan terbang. Mario Butut. Edisi ke-6 Udah tuh. berhutang kita jebol. Wah, ya, nggak ini laku kita ya. berhutang 60 juta nih. Kemana nih? Karena tapi output majalah gue diterima di masyarakat. Secara engagementnya oke gitu ya. Oke sebenarnya. Gue tengil lagi. Itu konsepnya majalah gratis. Oh, gitu majalah. Oh, jadi 60 juta tuh karena majalah gratis. Dengan asumsi gue mendapat untung dari placement di Majalah. di majalahnya. Nah, gue nggak ngerti bahwa itu lu perlu setahun dulu buat bakar duit apa, gue nggak ngerti itu. Dulu momen paling pecah di depan tim gue ya, saat itu ada berempat tuh kita. Motor gue ditarik leasing. Sumpah. Motor gue ditarik leasing. Pak Riko. Wah, iya udah 3 bulan nih. Ini motor Varionya sangat jujur malu tuh gue tuh. Wah, tarik leasing. Pas di depan karyawan. Iya, di depan karyawan. Karyawan ketar-ketir dong. Wah, ini bos kita aja motor Iya, tarik leasing tuh. Wah, itu menyedihkan tuh. Ditarik leasing, punya utang 60 jutaan segala macem, akhirnya tutup. Padam lah nih si Tutup. Mega Dan sih. punya utang. Tutup dan punya utang. Kita cicil tuh. Lalu gue sama si Bian ini kita kerja kantoran lagi kali ya. Yang lain deh. Gue udah berat hati. Kerja Apa kantoran gua? untuk melunasi hutang. Betul, iya. Jadi si temen gue tuh, kalau lu cicil aja sejuta gak apa-apa deh. Nah ini kan kemarin selebriti, ini Gold Gym. Enggak, fitness first. Gitu. Akhirnya kita punya teman namanya Renda Rais, fotografer. Oh iya, sekarang Iya. di Warkop kan? Betul. Dia bilang ke Bian, "Bi, lu bikin kaos aja." Seiring berjalannya waktu, saat itu era distro lagi meledak. Oke. Ada Jaklot, gue lihat Doci Piwi Geskin, segala macem. Iya. Beli Mini Cooper, kok Dari bisa jualan kaos. dari jualan kaos kok bisa ada industri itu ya gitu. Nah, ya udah akhirnya inisiasi ini datang dari Bian pertama kali. Kita berdua kan sangat look up dengan kota New York. New York itu identik dengan I love NY. Ya. Kita mikir berdua kok nggak ada baju bercerita tentang Jakarta ya? Atau emang nggak ada yang mau beli dan lain-lain? Bikin deh kita. Tema gue tentang Jakarta tuh. Laku. Facebook doang, belum ada Instagram. 2010 Iya. On di Facebook. Iya, belum ada Gojek dan Iya. gue belum familiar sama JNE dan Tiki. Jadi gue masih nganterin Antar tuh. langsung. Door to door tuh. Wah, gue bilang seminggu dapat 5 juta. 5 juta. Ya disiplin gue Sri Mulyani alias langsung clubbing gue. Wih, buka botol kali ya. Siap. Embassy. Bas. Disiplin gue Sri Mulyani. Kan kita tahu Sri Mulyani itu ketat gitu. Mengelola dengan baik. Lo kalau logika seminggu 5 juta kan matematika sebulan 20. 20. 3 Pada bulan masa lunas itu. utang. Party sekali mah nggak apa-apa kan? Iya, Gitu ya kan. Apalah. Dalam hati gue, Bi, motor gue udah balik. Utang lunas. Utang lunas. Kok nggak kaya-kaya ya? Oh, kita party mulu, Bi. Oke. Akhirnya kita meng-hire satu partner, sepupunya Bian, untuk megang keuangan. Karena gue percaya di semua manajemen tuh kalau keuangannya sehat. CFO-nya berarti. Iya, bertiga lah kita. Kita bertiga baru tuh bikin PT. Daftarin haki. Kita bikinlah tuh Jakarta versus Everybody. Oh iya. Beradaptasi dari lagu Eminem, Detroit. Dulu itu kan knowledge gue masih rendah ya. Jadi kalau di streetwear itu ada culture namanya bootleg. Iya, bootleg. Lo bisa. Jiplakan. Lo bisa. Keluaran fan bukan keluaran official. Betul. Karena ternyata pecah sekali, nyampe ke sana. Jakarta iya. Si Detroit DM itu bisa di take down nggak? Lu belum izin. Wah, salah kita. Sorry kita take down. Jujur udah dapat puluhan juta sih, dapat udah. Cuma Daripada hilang banyak juta mending ngalah ya. Cuma teman-teman gue yang lawyer kasih masukan. Kok lu tanya balik? Dia udah daftarin hakinya belum di sini? Di Indonesia. Iya, gue email. Ini lu kan belum daftarin di sini. Mending lu daftarin. Sehingga mungkin kita bisa bekerja sama dan gue bisa kasih lo profit deh. Gak dibalas. Setahun, 2 tahun. Disinilah darah padang gue mengalir. Apa yang tidak akan lu lakukan? Gak bisa begini. Bikin lagi. Gue bikin lagi karena di Indonesia akhirnya gue daftarin. Iya,
pakai strategi. gue udah ngingetin 2-3 kali, bahkan di DM, di-read doang. Lu daftarin aja. Kalau enggak gue bikin ya, gue inget kalimatnya itu. Sama dia dibaca doang dalam durasi 2-3 tahun. Pecah tuh Jakarta versi pribadi sampai gue buka booth di Den Haag di Tongtong Festival. Iya, sampai 2019 diadaptasi film sama Wulan Guritno. Jakarta versi pribadi tuh Jeffrey Nicole. Iya. Lalu dikolaborasikan. Cair lagi tuh ya? Apa? Cair lagi tuh ya? Jelas. Kolaborasi dengan 30 kota. Gitu. Medan versus Everybody. Iya. Lubuk Pakam versus Everybody. Mas bisa pilih kotanya maksudnya Kota besar. yang se-Indonesia aja itu terlalu Sumatera Utara semua. Saat itu gue sempat milih gini loh, tapi loh. Jakarta versi pribadi kan terrepresentasi karena kan keras. Iya. Maksudnya kita nih fight nih gitu. Jadi gue sempat mikir tuh yang cocok sepertinya Ambon, Papua, Medan. Cocok, jujur. Ada yang apply, Bang, kita dari Sragen. Versi pribadi. Sebentar, gue bilang. Sebentar. Bisa via telepon bisa. Apa pesan di balik itu, gue bilang. Karena kan orang semangatnya kan gitu. Klaten gitu. Bukannya apa maksudnya kotanya terlalu damai. Terlalu damai. Orangnya terlalu damai. Iya. Nggak hektik gitu. Nggak hektik. Kudus versus Everybody. Iya. Akhirnya belajar sebentar. Kita via telepon boleh ya. Iya. Akhirnya karena belajar dari situ, gue kasih kesempatan kepada semua area dan kota. Tapi gue kasih satu syarat, kalau bisa di balik itu kalian punya message. Ada message-nya apa gitu. Apa yang diperangi nih, pembajakannya, apanya. Seperti itu. Karena waktu itu si Pekanbaru itu kebakaran hutan kalau iya. Itu jelas tuh. Iya. Misalnya Tapi kayak kalau Clayton tuh agak Clayton jujur agak janggal jujur. kalau Clayton. Kan gue lagi ngebayangin mood board-nya kan Clayton agak susah. kalau Puerto Rico, Purwokerto Masih soft. masih tenang. nggak keras gitu. Makassar lah seenggaknya. Wah, Makassar jelas Iya. tuh. Makassar, Medan, Papua, Ambon. Iya. Boom, Clayton, bab. Wah, Clayton tuh langsung ya. Tapi Iya. ini yang mungkin nggak tahu orangnya bisa tahu nggak. Isospeed waktu datang ke Jakarta harusnya ketemu dia. Kenapa dia nggak jadi? Wah, ini buat perdana nih gua ceritakan di sini nih. Perdana nih. Jadi memang gue belum pernah menceritakan ini di Podcast mana? Aku lumayan menarik kemarin. Ih, kok bisa dia berhubungan langsung sama Isospeed? Di Brownies pun belum pernah cerita nih. Belum. Pagi-pagi ambiar. Emang belum Tapi diundang. di Ceriwis gue sempet Oh, udah tipis. Ceriwis. Gua di Wah, Ceriwis. Ceriwis. Ceriwis? Yo, Simply fresh. Walaupun di pagi-pagi ambiar gue udah bilang bahwa emang ini sebenarnya seru gitu. Jadi kan singkat cerita ya gue langsung aja tuh harusnya gue battle basket sama dia. Isospeed. Tim mereka emang ngubungin lu. Kita berkomunikasi lah. Kita berkomunikasi karena gue ngerasa saat itu benang merahnya kita sama-sama fans Ronaldo nih. Oke. Jadi lu yang approach dia. Iya, sudah mau. Iya. Gue yang approach. Iya, dan gue approach itu sebelum Arab. Oke. Sebelum dia publish dia mau ke sini. Iya. Jadi lo kalau ke Indonesia kita Kabarin nanti kayak Sama gitu. gue lah, gue temenin gitu. Cuma karena darah dagang gue cukup tinggi, kayaknya kalau konten doang gak dibisnisin sayang nih. Sehingga gue konsepin lah kita event aja mau. Mau. Terus kita konsepin ya fee gue sekian. Cuma karena satu dan lain hal dia kesini tuh lupa ngurus visa kerja dan lain-lain. Oh, jadi gua nggak bisa nih ke sono dengan konsep lu. Iya, tidak kejadian. Lalu ada satu momen dia mungkin ngelihat gue lumayan niat kali ya di kota terakhir di Jogja. Dia bilang, H-1 tuh, lu ke Jogja aja deh besok. Kita basket di situ. Nah, gue lagi ada event di Surabaya. Gue baru tahu Surabaya Jogja itu nggak ada direct pesawat. Betul. Baru tahu gue. Betul. Baru tahu, jadi nggak kejadian lagi. Kan bisa nggak suruh ke Jogja, bisa ke Semarang, ke Solo. Nah itu, gue kan udah keburu mau bikin eventnya nih lumayan besar. Jadi sponsor-sponsor udah nungguin. Udah ya udah kalau mau dikonsepin lagi aja. Jadi nggak kejadian, bener. Berarti ada kemungkinan lu akan ngundang dia lagi sekali lagi. Ketemu lah. Kalau dia kesini kan duit sendiri tuh. Enggak maksudnya kalau yang konsep lu kan belum terlaksana nih, akan ada kemungkinan dong. Sebenarnya gue ada sisi gininya sih. Gue lumayan excited saat itu sama dia karena dia kesini tuh baru.
Iya. Pertama Cuma kali. kalau udah lumayan mainstream gue agak, ya dapat syukur nggak dapat nggak apa-apa. Oke. Jadi Karena tidak lumayan mendunia, minggir lu miskin. Oh iya, Iya. keren. Nempel di kepalanya. Iya. Di kepala. Yang dia ke Habis Cina. itu rekor. Lebih ke Cina, Yang ya. dia datang ke Cina, Iya. kameramen pakai baju Prabowo tuh. Iya benar. Ada tuh rame. Prabowo Gibran. Iya. Views paling tinggi rekornya di Indonesia kan? Di Indonesia. Tapi Udah disalip sama Peru. Oh iya. udah disalib. Sama Kak. Peru. Karena di Peru dia jadi wali kota sehari. Masa? Iya bener, lu boleh YouTube. Terus dia di balkon balai kotanya, shoo, itu keren banget. Keren banget. Di Peru, Keren ya. banget. Ada aja ya. Jadi wali kota satu hari dia. Wali kota satu. Dia gue sih suka banget Speed karena satu dia Free Palestine garis keras. Yes. Ya. Terus sosialnya tinggi, ya juga punya kisah. Ya dia struggling kan broken home juga. Iya. Sama lo usia 19 tahun saat dia kesini, gue udah bisa sepinter itu. Ini gue nggak bohong ya. Jadi Arab juga pasti setuju lah. Kita sempat discuss, lu nanti kita udah chatan waktu dia lagi dari Filipina ketemu Manny Pacquiao. Nah. Gue bilang lu nanti kesini ke Kota Tua, kemana gitu. Itu timnya ngomong gini, oh tenang, tim on ground kita udah di situ seminggu yang lalu. Gila. Udah survei duluan. Udah survei duluan. Berarti timnya itu udah benar-benar Udah besar ya, solid. Udah Iya. tahu kita bakal kemana. Iya. Udah tahu lah mereka ya. Dan betul itu yang ke Cina kan lumayan lama, 2 minggu apa? Iya. Gara-gara ada Speed, negara tersebut mengeluarkan kebijakan kalau tidak salah ya, khusus content creator itu visanya boleh fleksibel. Boleh fleksibel. Boleh nggak cuman berapa minggu Iya, gitu. itu sih good idea sih karena emang impact-nya dia terhadap culture sih oke Kan banget. jadi terkenal. Di Cina juga banyak banget yang apa namanya yang teknologi lagi berkembang dikenalkan oleh Mobil terbang, Iya, mobil terbang. Tiba-tiba kungfu dia. Iya, benar. Ditutup dia kepalanya gini. benar-benar kagum gitu. Iya. Yang ngeri sih dia itu. Misalnya ya umur segitu. Sampai akhirnya setelah itu Arab ya yang nemenin ya. Enggak, memang gue agendanya bukan nemenin sih, emang cuma mau basket bareng. Oh iya. Oh, kalau sama Arab Emang kayaknya emang dia jadinya emang udah ngobrol Iya. berarti. Terus emang, ya. emang apa otaknya Rico Lubis ini Jakarta banget mikirin soal IP, haki gitu-gitu kan. Emang udah nyampe. Iya, memang nyampe. Nah, kita ini baru-baru tahu IP, tahu hakian itu 2000-an 2021 baru-baru lah. ya. Yang kita akhirnya melek sama hal itu. Abang udah dari dulu kan maksudnya. Sampai sekarang ada local fest. Local fest itu punyamu. Local fest ini apa sih sebenarnya? local face gue resepsionis sih di situ sih. Celebrity fitness sama. Jadi Sebentar. Resepsionis. Jadi local face ini merupakan bagian grup dari USS. Lokal. Bukannya udah ada local fest duluan baru USS. Betul, local face itu 2013. Enggak, justru si ownernya Sayed yaitu punya USS juga sekarang. Iya. Jadi kakak tertuanya local face lah. Oke. Anak pertama yang sebenarnya. Iya, nah si Sayed sama Jejo bikin USS di tahun 2018. 16. Jadi kakak tertuanya nih local fest. Oke. Karena memang dari tahun itu tuh local fest udah bikin bazar-bazar di mall. Ya. Dan ada musiknya gitu. Nah gue kan yang punya brand merasa perlu banget punya event-event yang kayak gini karena biar kita bisa showcase. Iya. Dipelihara lah event Iya. kayak gitu. Saat itu kita termanjakan dengan Jacklot. Iya. Ya. Nah, distro ya, barang distro lah. Bener, dan omsetnya gila-gilaan kan. Tadi gua aja bilang bisa beli rumah, bisa apa. Nah di era pandemi orang switching tuh dari Offline ke digital. Iya. Nah menurut gue beberapa event bazar itu sangat slow down. Iya, hampir padam lah. Iya, nah gue dijadiin face-nya sama Sayed untuk ikut nyemplung di sini karena mungkin bedanya karena gue punya brand, gue tahu nih apa isu yang perlu dibahas di teman-teman clothing ya. Karena bedanya gini, Riz, kalau misalnya event ya, gue bilang gini, lo ada bazar nih, tapi yang nelpon admin, halo kita dari event ini bisa buka booth nggak? Itu menurut gue. Nggak lama ditutup teleponnya. Iya, susah. Cuma karena kita nih dari pelaku dan gue tahu, oh trennya seperti ini, desainnya begini. Kita bisa ngobrolnya dalam banyak hal tuh. Kok boothnya consignment deh, gue begini-begini. Nah karena gue ada di situ. Nah sepertinya Sayed dan Local Fest mengadaptasi itu dan cukup berhasil di 3 tahun terakhir. Kita menjadi platform media juga. Dan gue sih harus mengakui Jacklot itu sangat amat sukses ya. Karena banyak banget orang bisa hidup dari situ. Gue punya cita-cita ya kita bisa jadi Jacklot 2.0 sih. Karena emang
beneran sangat bisa dihitung dengan jari bazar industri kreatif yang jalan sebetulnya. Jalan, ya. Bahkan dulu Local Fest ada event Stand up. Local stand up day. Iya, nah, Iya, yang di Kuncit. yang di Kuncit. Oh iya. Iya. Kan 2 kali tuh. Ya 2 kali 2 2 tahun itu. Iya. Karena menurut gue potensinya si industri lokal ini ada sepatu Kompas. Gue juga bagian dari Kangki. Iya. Kayaknya dulu tuh lumayan muluk-muluk kalau industri kita bisa bersaing nggak sih di internasional? Menurut gue kita udah 60%. Jangan kaki Iya. itu udah di sono ya. Nah, jadi perlu ada platform media dan lain-lain yang terus ngebus sih. Iya. Biar ekosistemnya muter. Jaga hype-nya tetap ada. Nah, di Local Fest ini bedanya kita ada musiknya. Oke. Ada musiknya, jadi ada festival musik, ada brandnya juga. Yang membedakan di tahun ini, kita mengkolaborasikan brand dan musisi. Brand dan musisi. Iya, karena kan kayak tahun lalu, ya gue secara history gue pernah collab sama Slang, Ya. sama Danila, bahkan Roma Irama. Ya. Kan tidak semua brand punya akses seperti gue. Nah, jadi gue memprovide si Local Fest ini, lu mau nggak gue collabin dengan musisi A? Kita yang ngejahit deh. Kita yang brainstorm photoshootnya seperti apa. Sehingga supaya di kemudian hari, brand-brand yang baru naik nih, gue mau dong ada di Local Fest juga. Karena tahun ini kita konsepnya invitation. Maksudnya yang Kita pilih. Jadi booth-nya tidak dibuka buat umum. Iya. Bukan sistem kapitalis siapa sanggup bayar dia masuk ya. Bukan. Invitation tahun ini ya. Iya, yang kita pilih dan kita cenderung ya, gue juga temenan sama Mohan, Ya. Kevas dan lain-lain. Bahkan gue, ini generasi baru deh. Gue aja Reto nggak buka booth. Gue Reto nggak buka Dikasih booth. slot ke yang lain lah. Iya, jadi supaya ada regenerasinya dan apa namanya maksimal biar hidup lagi. Karena menurut gue ya, streetwear lokal juga lumayan lagi berjalan di tempat. Sekarang ini. Menurut gua. Nah, ini kita mau naikin lagi sih. Dengan dibom-bomnya dengan streetwear dari luar-luar ya. Iya, tapi streetwear di luar juga lagi turun banget. Iya. Supreme turun banget. Iya. Gitu. Nah, Ini jadi B. Carhartt Enggak lagi nggak pakai nih. bukan Red. Bukan, lagi nggak pakai dia. setiap hari. Oh, dia sering, bener. Iya, aku kan emang dari sana. Tadi bener pakai K dia. Oh, Carhartt. Carhartt abang. Tapi kalau dunia film memang banyak juga negara lain kagum karena film Indonesia itu mampu bangkit dari Covid. Iya, Sementara negara lain tuh masih banyak Iya, benar. yang Betul, kalah betul. sama OTT. Iya, betul. Iya, Itu gue jadi setuju. kayaknya sih. Lebih ke emang Indonesia yang cuek aja nggak sih? Ada penembakan bom Sarinah kayak ya udah lah. dagang somai. Dagang aja. Dagang somai jujur. Lebih kayak itu sih kayaknya lebih cuek kayaknya. Local Fest sama musisi. Musisi ada berapa yang bakal nampil? Kita berapa ya Bile? 20. 20. Termasuk si dia. Ada band pendatang baru. Iya. Jujur. Band-band dari G itu hurufnya G, bukan Gledek. Gledek bukan Gledek ya. Itu jujur Iya. KKN itu kan pasti minta tolong main. Tolong dong. Enggak, gue bayar murahnya gope. Selagu 2 menit lagunya. Enggak, tapi memang Wancoy itu kan emang anak band. Anak band dari dulu. Oza juga anak band. Patra anak band. Tapi nggak munafik, memang gue awalnya ngajak mereka untuk bagian dari entertainingnya aja. Oke. Seiring berjalannya waktu, tiap podcast dia demandnya tinggi nih. Demandnya tinggi. Lu bisa membaca itu ya, situasi itu ya. Iya. Akhirnya di saat kita sedang mengatur rundown, ya si Sayat itu, kok kayaknya dia jangan tampil di awal nih. Ya gimana nggak tampil di awal? Lagu maksimal durasi semenit. Iya. Jadi kalau dia manggung, itu kan biasanya kalau show itu 45 menit kan? Iya. Dia nanya ke penonton tuh, ada lagu yang mau diulang? Ada lagu yang mau diulang. Untuk skala festival jujur berat coy. Jujur berat. Gimana ceritanya nih? Iya, gue baru bikin lagu lagi sih, banyak gitu. Lagu pendek, nggak hafal lirik gitu. Cuma demand tinggi. Akhirnya saya ngomong gini, kita taruh dia di tengah. Jadi di Local Fest ini, Gledek abis Malik. Malik Andy Essential kan? Iya. Bukan Abdul Malik Matondang. Bukan. Itu siapa? Ada kawan SMA aku. Ada, gue juga gak kenal, jujur. Matondang jujur. Malik Andy Essential. Iya. Abis perform Gledek. Gledek. Nanggung aja dipatahin gitu ya. Iya, jadi kita kasih beban, emang sengaja. Ayo lo coy, kalau jelek awas lo.
Pasti bagus lah mereka ya. Jadi Yang memang ditunggu cicetnya kayaknya kan. Iya, itu kayak cicetnya nih. Bukan musikalitasnya gue bilang. Cicetnya cuma memang apa namanya ya, si Local Fest ini bisa menghadirkan Gledek lumayan prestasi sih. Karena gue udah siapin bridgingnya begini. Prestasi Malik di Essential. Manggung bersama Coldplay. Bener kan? Ya, Betul. Dan menjadi band pembuka Gledek. Betul. Berarti secara kesimpulan silogisme, Gledek itu sama dengan Coldplay. Sama-sama. Pusing kan? betul. Tapi logikanya betul. Iya betul. Betul. Lokal Fest tanggal berapa? 5-6 Juli 5-6 Juli. di lapangan baseball. 5-6 Juli. seberang FX. Seberang Fairmont, iya. Tiket sudah Dibuka. Sudah dibuka. Sudah bisa beli di Sudah bisa dibeli di mana, Bir? ruangevent.com/@localfest.id. ruangevent.com/lokalfest.id. Iya. Bandnya di siapa aja sih? Di Jakarta dulu nih, karena kita 3 kota. Oh gitu. 3 kok. Iya. Kota apa aja? Jakarta, Bandung, Surabaya. Oh, jangan Medan belum. Medan 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Iya di lapangan Benteng. Lapangan Benteng. Saya sempat mau ke sana. Hujan. Betul, Iya. saya sempat mau ke sana itu. Bohong. Bener saya sempat mau suruh isi sana. Oh gitu. Iya. Nyaris ngisi. Bukan mau ke sana gara-gara menonton, mending yang di Jakarta kan. Saya sempat diajak kerjasama waktu itu. Iya. 2 tahun lalu Medan, ya. Medan. Tahun ini di 3 kota, Jakartanya itu ada White Shoes. White Shoes, Malik. Lu bayangin, gue ngelis down nama ini, ada Gledek di situ, tolong lu bayangin ya. The Adams, Malik di Essential, Malik. Viera, Hindia. Ada Hindia. Lomba Sihir. Ada lomba sihir. Bener kan? Ya. Ada Gledek. Ada Gledek. Agak belang sih emang. Belang. Jujur agak belang. Jujur. Janggal ya. Jaga. Kayak kita dulu tampil di itu. Morfem. Ada morfem. Ya, waktu kita di Kita Pesta agak lain di Pora. Pesta Pora. Ada nama kita agak lain. Kita setelah Bilal. Setelah Bilal dan berbarengan dengan Juicy Lucy. Agak lain tampil. Tapi kita kan tetap ambil pasar Batak. Oh iya. Sama banyak ngobrol di panggung. Jadi Juicy Lucy terserah deh mau datang, cuman yang bermarga pasti ke kita. Gitu kan. Bener. Berarti India kena lomba sihir, Malik digledek nih ya. Iya. Malik kena gledek nih. Di ya. hari itu kalau tidak salah itu Bilal ya. Bilal, Malik, Gledek. Ada lagi satu lagi gue lupa tuh. Berarti ada momen penonton istirahat lah ya. Iya. Ya gue sama Gofar sih sebagai teman yang baik pasti menyemangati dia kan. Alias gini, coy, lu nggak lucu, awas nih coy. Kena beban langsung. Ribuan Ini orang, reputasiku yang harus dijaga coy. ribuan orang nonton lu. Paling gue gini sama Gofar, Local Fest tuh tahun lalu di Sentul ya? bukan, tahun lalu kita di Spark, di Oh, Senayan Spark ya. Oh, ya. dia Spark. Ada si Arif Brata buka but ya. Bener. Tahun lalu. Iya. Kalian Pahabela. sebagai partnernya bukan standby kayak kalau dia nggak berhasil ngelucu kita harus naik ini. Enggak. Nggak membantu nggak ya? Bahkan kalau misalkan banyak yang teman-teman komika nawarin kan, coy, stand up dong lu. Gue udah siap sama Gofar buat bocorin jokesnya sih sebenarnya. Matiin lampunya, sabotase. Nggak bercanda. Jadi real temen, nggak support. Iya. Kalau Arif Wansai jatuh tuh kayak Itu real teman. nggak ditolongin. Itu real teman. Tapi Bang, sekarang kan banyak yang kurus ini, Bang. Maksudnya ya gini, ya Local Fest Berarti punya kayaknya Marco Polo itu dia kayaknya. Orkopolim. Kayaknya lu ya yang wah ini harus ada unsur ekonomi nih bisa di. Iya betul. betul. Warkopolim tuh kita waktu kita jalan-jalan ke Jepang. Oh, berangkat tuh sana. Tahun lalu, iya. Itu idenya keluar di situ tuh. Plus juga salah satu partner kita itu tetangga gua lah. Ya dia juga manas-manasin. Bang ini kan persona Green Boys unik nih. Gimana kalau kita bikin usaha makanan aja? Ya udah pulang dari Jepang kita seriusin deh, meeting deh. Berangkat Gitu. Jadi kurang lebih setahun persiapannya sih. Setahun ya. Betul. Iya, itu ngajak si ada Rendera juga di situ. Setahun persiapan buka BEP hanya dalam waktu kita nggak perlu kasih tahu ke yang lain. Tapi kita tahu sih. Tapi kita udah tahu. Si dia udah bocorin. Wah, Off cam, tapi dia bilangnya off cam. Oh, bilangnya oke. Bener kan 3 hari?
3 hari. Coy. Sehari sih. Tapi ngeri itu ada Green Boys sekarang. Tapi kalau kemarin dari sudut pandang Mr. Number kan katanya, udah gua seneng-seneng aja, yang penting ngobrol-ngobrol. Abang gimana sama Green Boys, Bang? Maksudnya? Itu kan katanya kejadian udah, yang penting ini kita rekam aja kamera. Iya, jadi Wanco mah lupa mulu. jadi di saat Gofar sedang ada badai kecil, Iya. nongkrongnya itu di rumah gua. Oke. Nongkrongnya di rumah gue, terus sering discuss lah. Oh iya, nongkrongnya tadi di tempat duduk Di pencak silat katanya. di gazebo gua, di balai-balai gua. Padepokan pesilat. Iya. Dia bilang, di mana tuh? Tempat duduk pesilat, tempat duduk pesilat. Tempat duduk pesilat. Padepokan, iya. Itu Arif Brata sering ke situ tuh. Di saat Wance udah mulai teler, ya si Gofar bilang lah, Eko, konten gue jalan lagi kapan ya? Terus itu saya ingat gue bilang gini, lo harus move on. Lo harus jalan lagi podcast. Dia bilang, gue maunya sekarang ngobrol sama orang yang gue nyaman. Ya gue nyeletuk sama kita aja. Karena gue sama Wanda sempat jadi bintang tamu dia di Ngobrak. Iya. Yang mau Anda rambutnya kuning kan? Iya, belum. Kita pakai jersey basket. Oh iya. Iya. Terus di situ ya gue sadar lah dengan mediumnya Gofar yang tinggi, gue lebih ngikut aja lah. Nah si Gofar bilang, kok gue mau, tapi ini jadi ajang main-main kita ya. Jangan ada target bintang tamunya siapa, terlalu ini. propsnya apa. Ayo, gue bilang. Gue sih happy juga bisa buat ya kita curhat lah gitu. Ya udah jalan dengan mood seperti itu. Makanya lo lihat duduk lesehan. Iya. Makanya tadi kami bahas. Itu yang bikin gua kesel. Bintang tamu di kanan. Itu yang gua kesel. Ini Kadang-kadang- ngasal-ngasalan tapi viewsnya bagus. Nggak ada dekor-dekoran. ya kan? Belakangnya benar-benar kayak YouTuber baru. Iya, Ini benar. dindingnya hitam, Mas. Motong episode 2, 3 kan suka-suka hati mereka. Iya, betul. Gitu potong gitu Iya, aja. betul. Kalau nggak salah Pak Vincent sempat ngomong gini tuh pas gue ke Warkop itu, kok gara-gara lu, gue kalau submit proposal ke klien, props, dikritik tuh. Itu Green Boys nggak ada propsnya, ada yang nonton kata. Lu gara-gara lu ada standar baru deh kata dia. Gimana? Cuma ambil polos. Nih kami Bukan beli polos, beli dia kursi. pakai itu, pakai apa peredam. Iya, Busa peredam yang muncul-muncul gini tuh. Ya kan itu dengan kata lain kan nggak ada. Iya. Dibikin kayak apa nih? Kayak kami nih nyewa nih bikin kursi gitu loh. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini kan ya, Nggak ada. sesuai Nggak Batak ada. gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Dan 90% itu beneran duduk baru ngobrol. Nggak pernah bahas ini, nggak pernah. Lu malam minggu kemana? Lu baru mau beli mobil apa? Nah, nggak ada ya. Kita nggak pernah di grup WhatsApp, bahas ini nggak pernah. Muka bingungnya dia malah ya udah di situ aja. Yeah. Tapi gue nggak nyangka sih bisa secara organik ngegulung begitu sih. Ya. Iya. Ya kadang-kadang Green memang Boys. yang jalan-jalan aja tuh malah happy ya. Iya. Iya. Yang terlalu konsep kadang-kadang aduh. Iya, gitu. Stres ya. Benar. Berarti ini stres. Kan Mana? di konsep. Lu stres. Enggak, ini enggak di konsep kok. Ini kan jalan aja. Iya, jalan kita. aja. Orang ini baru kenal. Halo, siapa namanya Mas? Wahyu. Oh Wahyu, Mas Wahyu ini juga baru kenal Baru kita. kenal, Nggak benar. pernah tahu, santai-santai aja. Tapi Green Boys akan kemana lagi? Nah itu jadi ya gue akui lah Gofar itu ibaratnya Boris mungkin yang dituakan kan maksudnya yang ya maksudnya secara ilmu sosial media dia di atas gue Duluan di dunia entertainment. Tapi bukan secara Duluan. visual kan maksudnya kan. Bukan secara tampang kan. Kalau tampang kita Nggak bisa kan Dia baik, dia cuma baik. nggak kalau ini. Ini, Kalau ini udah memang harus boril memang. Iya. Kalau kami tuh Boris tuh emang jualan kami. Wajahnya Agak lain. wajahnya Boris. Kue wajahnya agak lain tuh Boris. gitu. Ya, jadi begitu episode keberapa belas atau keberapa puluh, gue udah tipis-tipis supaya temen gue ada yang mau endorse nih, tap in. Tar aja deh. Wancoy cemberut jujur. angka dul. Pokoknya Gofar Karena itu secara network beda-beda. Iya. Cuma secara organik bisa dibilang sih kalau B2B-nya Green Boys gue cukup banyak bantu sih. Iya. Jadinya secara organik gitu. Ya Gofar gue gitu loh. Si dia tinggal finalize. Oke. Orang tadi dia tanya, Bang, posisimu di Warkopolim tuh apa? Operasional. Apa itu kerjanya, Bang? Datengin yang datang aja. Nyapa-nyapa orang. Nyapa-nyapa orang. Siapa orang yang datang? PR. Makanya PR ya? Operasional, tapi tugasnya
nyapa-nyapa tamu. Gue bilang COO, operational officer. Bukan, itu kalau itu udah ada yang beli, apa itu udah ada purchasing, udah ada lagi, beda lagi. Gitu. Dia mah nyapa-nyapa orang aja. Dia nggak paham tuh dia tuh. Iya tuh. Bang Wancoy. Sekarang ada Reto. Waduh, gila ya Bang ya. Iya. Akhirnya, Seru ya, dulu balik ke situ dulu. Oh, iya, iya. Oke, iya, si Green Boys ini akhirnya gue inget kita bikin konten di Tangkal Pinus Bandung. Ya. Itu pertama kalinya gue bisa membujuk Gofar, Pai, konten kita di studio bosen nih. Ada yang mau support nih kita di Tangkal alam. Pinus. Alam nih gue agak males, boleh deh sesekali. Ya dia menghayati suasana itulah, alias bawa PS. Bopes. Iya. Pai, Enggak dong berarti. Kita kan Kan harusnya di nggak ada alam. gadget. Iya. Cuma di situ gue sama Wancoy, wah Gofar udah mulai mau nih. Sehingga pun saat kita berangkat ke Jepang, itu gue berhasil ngebujuk Gofar untuk Pai. Berangkat deh. Makanya kalau kalian perhatiin Podfest itu pertama kalinya kita mau menerima live talk show. Oh. Dari luar lah gitu. Dari luar yang sama BKR tuh. Iya. Kan di situ pertama kali gue kenal Miguel dan lain-lain tuh. Benar. Jadi kayaknya Gofar, tapi timingnya dia bener kalau emang momen itu datang deh kayaknya. Kalau belum ya jangan dulu. gitu Iya. ya. Akhirnya juga ya itu si Green Boys udah kita hakiin juga. Ya, jadi sekarang jadi bisnisnya kita seriusin juga jadinya. Ya udah deh, udah di Iya. sini gitu. Cuma 1-2 tahun pertama enggak. Santai aja ya. Santai aja. Agak cemberut si Wancoy jujur. Wanco. dia balik bete kayak. Balik bete. Dulu pada mah Bang, banyak pegangan lain. Tapi kawan Batakmu di Jakarta, kawan Batak pertama siapa, Bang? Kawan Batak pertama sepertinya Sama. almarhum Lucy dong. Gue cukup sering ngobrol justru sama almarhum guru fisika gue, Pak Siregar. Oh, guru fisika. Dia wali kelas gue. Jadi ngobrol banyak sama Iya, Pak Siregar tuh. Tapi kelas 1 teman basket gue Iwan David Boma Panjaitan. Oh. Panjaitan. Saudara Opung berarti. Iya, Iwan Panjaitan. David. Semarga. Boma. Yang nasi pecel di Fatmawati. Boma. Iya benar. Tapi Bang, setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Sedap. Soy banget udah, dah lu emang. udah mulai serius nih. Asik, karena aku tuh dari awal podcast ini terbentuk, Riko Lubis dulu aja. Masa? Bang, gini Nggak Bang, mungkin. tapi jujur ya, kami itu tidak Tegar. punya link ke Abang. Kami tuh nggak berani. Nggak pernah tahu kan kita. Coba, siapa, kapan kita punya DM. Nggak bisa dong DM mah. Kan ini juga kan, ya paling nggak kenal dulu. Asal DM juga Oh, kan, iya. apa ini gitu. Iya. Riko Lubis. Tenang dulu lah. Kan kami dulu, bintang tamu kami tuh Batak-Batak semua Bang. Iya gue lihat. Iya kan? Iya. Gue lihat, kok ini belum undang gue ya? Gue scroll Terus aja. gimana? Kan kami Kayaknya nggak ada- aku juga waktu yang ketemu Abang baru aku berani, Bang main apa Bang? Iya kan? Iya. Ya baru Betul. itu. Kalau Betul, nggak, betul. kalau nggak kan nggak enak Bang undang Bang. Nanti Abang juga menganggapnya ini terlalu kaku. Kalau udah pertemanan gini kan enak. Iya, gue sih mengusulkan kita bikin grup WhatsApp sebenarnya. Nah, maksud aku jerninya Abang nih lumayan nih, up and down kehidupan namanya juga live ya. Ya sedap. Tapi yang kita tahu bahwa Abang selalu ada di titik-titik di mana ini sih abang-abangan, ini abang-abang nongkrong nih, Riko Lubis. Cielah. Di mana abang-abang nongkrong tuh ada Riko Lubis. Masa? Gitu. Asli Bang. Abang nongkrong. Nah. Gue percaya. Sebenarnya Bang, apa prinsip seorang Riko Lubis? Udah muter. Itu, gue udah lihat dari tadi sih. Iya, di situ. Apa Bang prinsip abang yang abang pegang dari dulu sampai sekarang? Maksudnya dari street baller, pebisnis, entertainer, sekarang di depan layar, di belakang layar. Gue mau ada nyambut tadi yang lo bilang tuh bridgingannya, walaupun panjang, gue ada sedikit kritik buat di situ. Apa tuh? Jadi begini, gue tuh lumayan haus akan di bidang gue ya. Ini harus jadi itu jemput bola. Oke. Jemput bola. Jadi boleh ditanya Arif Brata, gue itu follow dan DM dia duluan. Ari Brata. Arif Brata, Rif, salam kenal ya, gue Riko. Karena saat itu dia posting terakhir itu lagi show di Bintaro. Oh yang ini ya. Regal. Teta. 2022 lah, iya. Bang, gue juga sering lihat lo follow-followan. Kuncinya apa? Gue berani DM dia duluan. Itu kan kebenaran gue. Karena saat itu jujur dunia komika ini, terutama Arif Brata tuh kreatif banget nih. Nah gue mungkin rasa ingin tahunya besar. Termasuk kayak si ISO Speed itu dan lain-lain. Tuh gue jemput bolanya sih lumayan ngegas. Jadi prinsip hidup gue sih
lo jangan malu belajar dan lain-lain walaupun umurnya di bawah ya. Kan Efrata lebih muda dan apa namanya terutama di bidang-bidang yang lo geluti itu kalau bisa sih mungkin basic ya lu suka aja dulu. Lu suka aja dulu. Kan kalau yang relate ke gue deh basket, sneakers, streetwear, apapun trennya ya gue masih di sini. Ya. Dulu. Karena suka. Karena suka. Iya. Gitu. Jadi itu penting sih untuk bisa jadi kalau lu lagi di fase down, lu bisa berpegangan sama itu karena lu suka, ya kan? Soalnya suka. Seperti gue bilang, gue gak bisa Excel, Gel. Iya, iya. Sampai detik ini loh. Tapi lu bisa meng-hire orang yang jago Excel. Alhamdulillah sekarang iya. Ya. Iya, kayak gitu. Iya, karena kalau nggak suka down dikit langsung cabut kan. Iya bener. Malah Wancol lebih parah. CapCut aja dia gak ngerti. Itu yang aplikasi. Ngedit nih. Edit. Caranya gimana kok ya? Buat nge-trim ini. Tapi sekarang dia udah punya pegawai untuk tolong trim ya. Untuk ucapan-ucapan ulang tahunnya itu. Oh itu mah tinggal langsung selfie aja. Kirain diedit-editnya juga dikasih efek-efek filter gitu ya kan. Gila dia. Enggak sih dia ada yang baru bangun tidur, ada yang belekan coy. Gimana tuh sih lu? Kenapa enggak serius sih? Enggak apa-apa lumayan angka. Makin antik, makin banyak yang demen ya, makin antik. Nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke pertanyaan Jegel biar seriusnya dapet nih ya. Anjrit. Gue sih pernah bilang juga kalau lo ibadah mindset itu persentase kemungkinan mimpi lo itu terkabul 75%. Karena gue udah ngalamin. Ibadah dan Doa. Karena gue masih kecil itu gue mengidolakan Bang Komeng, Oke. Ali Budimansyah, sama Slang. 20 tahun kemudian gue bisa berteman dengan mereka. 20 tahun kemudian gue bisa ngolongin profesor. Ya. Itu kan gak ada yang duga. Cuma kekuatan manifest sama ya gue yakin sama Allah bakal bukain jalan sih. Manifest. Pas seperti itu. Jadi gue mau apa berikutnya ada sisi confident-nya. Betul. Persangka baik sama Allah. Prasangka Dalam baik Gel. sama Allah. Dalam. Baik Dalam. sama Allah. Memang Allah itu bang. Itu. Itu semua Allah. Biar kalian tahu. Itu semua Allah. Gitu. I'm still with you, bro. I'm still with you. I'm still with you. Gimana? I'm still with you. Terima kasih banyak Bang Riko. Terima kasih. Sama-sama dong. Thank you udah main-main kesini. Sama-sama. Akhirnya gue main di sini nih. Akhirnya. Sebagai warga Batak. Akhirnya kita bisa ngobrol sama Green Boys tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi. Raja terakhirnya kita undang ke sini juga. Iya benar Lagi dong. sibuk PWK, nggak apa-apa. Nanti aja. Ya lagi sibuk mereka dia. Iya. Menggantikan tas tuh. Tapi gue tunggu tuh battle yang tadi dibilang tuh. Apa battle apa? Itu gagal. Kuis gagah. Kuis gagal. Ayo dong. Walaupun hitungannya dari Green Boys cuma berdua ya. secara otak cuma berdua tapi kita berani. Karena yang satu tinggal presentnya doang. Iya. Hadirannya aja. Lupa. Iya. Kami juga kayaknya mungkin ya kita bikin gagak tapi di outdoor. Kita bikin di Warkopolin. Wah setuju tuh. Boleh. Ayo dong, bener dong. Kita away. Oke. Kalau abang berani nantang profesor, kami juga bisa nantang Green Boy. Kami hancurkan di kandang lawan. Wede. Ini yang gue suka mentality Oki waktu dia volley kemarin. Iya. Bener. Karena Wancol sempat ngomong gini. Oki baru masuk poin 1 sombong banget. Bukan sombong coy, itu confident. Gue belain itu. Gue belain. betul. Itu kalau di basket Mamba mentality. Mamba mentality. Karena kalau aku tidak begitu, rekan-rekan yang lain tidak akan termotivasi. Kalau aku kasih semangat orang itu ya kita bisa nih. Ya. Walaupun kalah. Kalau apa? Terima kasih, Bang Riko. Sudah hadir di sini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pasukan sudah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Adek abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak